Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i. Tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah akan lanjutkan tutorial yang kedua tentang bagaimana kita menggunakan evaluator B atau eval B. Ya. Gimana caranya? Sekarang kita akan fokus tentang bagaimana menggunakan evaluator B terhadap lembar jawaban komputer, ya, LJK yang sudah ada. Khusus ini untuk LJK yang akan kita pakai untuk mengoreksi lembar jawaban komputer yang dilaksanakan untuk ujian akhir madrasah pada tahun 2021, ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah terutama di KKM Min 3, ya, yang sudah menggunakan LJK ini, jadi inilah caranya. Simak baik-baik bagaimana caranya untuk mengoreksi lembar jawabannya. Nah, sekarang pertama Bapak Ibu kita akan pilih, ya, kita pilih plusnya, ya. Kemudian digitnya ini kita pilih 9 digit, ya. Caranya itu ini roll nomor digit, maksudnya adalah berapa digit angka yang ada di lembar jawaban komputer kita. Angka untuk nomor peserta, ya. Angka untuk nomor peserta yang ada di lembar jawaban komputer. Yang ada di lembar jawaban komputer kita ada 9. Maksimal di evaluator B ini dibuat 9. Padahal nomor peserta kita ada 11, ya. Jadi angka 19 di awal itu ditulis biasa seperti yang sudah ada di tutorial sebelumnya yang kita kirimkan. Nah, sekarang pilih angka 9, kemudian exam set biarkan 1, subjek biarkan 1, ya. Kemudian di subjek 1 ini tulis nama pelajarannya, misalkan IPA, ya, IPA. Nah, misalkan ini pelajaran IPA, kemudian pilih next. Nah, ini sectionnya IPA. Ini kan kita hanya satu, jadi ada satu hanya pilihan ganda, ya. Atau dibiarkan juga kosong, tidak apa-apa. Nah, kemudian jumlah pertanyaan yang ada di lembar jawaban kita itu ada 40 pertanyaan. Jadi di set di sini berapa jumlah soalnya. Nah, jumlah soalnya ada 40. Kemudian optionnya pilih di sini ada A, B, C, D, E sampai 10 option bisa, ya. Nah, kita menggunakan 4 option yaitu A, B, C, D, ya. Karena 40 supaya dia nyampe skornya 100, ya. Ini maksimal for correct, maksudnya adalah berapa nilai skor nilai untuk yang benar, ya, untuk yang jawaban yang benar. Skor nilai yang jawaban benar itu adalah 2,5. Dari mana didapat? Skor 100 dibagi dengan 40, ya. Kan jumlah soalnya ada 40. 100 bagi 40 itulah skor untuk satu option, ya. Karena kita lihat berarti ini ada 2,5. Nah, kalau dia tidak benar, apakah ada nilai minus atau tidak, gitu kan? Nah, kita pakai 0, ya, angkanya 0. Berarti kalau kita pakai sebentar, kita pakai minus misalkan, ya bisa. Tapi ini kan kita pakai 0, ya. Kalau siswa menjawab salah, nilainya tidak dikurangi, ya. Kalau kita mau plus minus, berarti kalau nanti siswanya menjawab salah, nilainya dikurangi min 25, min 33 misalkan, ya. Tapi ini karena kita pakai 0 berarti karena nilai siswa tidak dikurangi kalau dia salah, berarti kita pakai 0, ya. Selanjutnya next, ya. Nah, beginilah nanti bentuk lembar jawabannya. Nah, ini supaya dia sesuai dengan lembar jawaban yang ada, ya. Untuk layoutnya pilih continuous, ya. Pilih continuous, kemudian labelnya abaikan saja labelnya, pakai default dulu, ya. Kemudian di sini pilih default medium, ya. Ini
default medium. Default medium supaya angkanya itu di sini sama persis seperti yang ada lembar jawaban yang ada, ya. Coba Bapak Ibu lihat lembar jawaban yang ada, coba. Nah, angkanya itu yang perlu itu adalah titik-titik yang ada di sini, ya. Ini titik-titik dan titik bukan titik ya, kotak-kotak. Kolom pertama itu ada roll nomor, ya, roll no, ya. Roll no itu adalah nomor peserta, ya. Kemudian di yang ini, roll no yang ini ya. Yang ini itu ada nomor peserta. Kemudian di sini lihat ya, kalau dia akan sampai nomor 6 ya. Di lembar jawaban yang ada itu di kolom kedua diawali dengan angka 7 sehingga di lembar di kolom yang ketiga itu diawali dengan nomor 24. Harus sama persis seperti ini ya. Nah, kalau sudah sama, Bapak Ibu kalau misalkan dia tidak sama ya, asalkan pilihannya default medium ya, insya Allah akan sama seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu klik save. Save. Nah, sekarang kasih nama kelasnya, misalnya kelas berapa ya. Kelasnya adalah ini kan kelas name kelas 6 ya, 6A, 6B, 6C misalkan gitu ya. Nah, kalau ada paralelnya. Exam name-nya ini IPA. Kita sesuaikan ya, kita samakan dia dengan tadi. Kapan pelaksanaannya? Jadi pelaksanaannya misalkan tanggal hari Kamis tanggal 15. Oke. Nah, baru save. Nah, jadilah dia satu lembar lembar jawaban yang bisa kita pakai untuk mengoreksi ya. Sekarang ini belum bisa dipakai untuk mengoreksi. Sekarang supaya bisa dipakai untuk mengoreksi, kita taruh kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya untuk menentukan kunci jawabannya bagaimana? Misalkan ini, kita tekan tanda kunci ya. Sekali lagi saya ulangi, di sini ada tanda kunci yang ini ya. Sini ada tanda kunci, itu kita klik. Nah, di sini nomor 1 misalkan jawabannya, di kunci jawabannya nanti A, nomor 2 kunci jawabannya B, nomor 3 C, nomor 4 D, misalkan ya. Kemudian nomor 4, nomor 5 A, misalkan sesuaikanlah dengan ini saya hanya contoh saja, tidak seperti ini kunci jawabannya ya. Jadi ya ini hanya sekedar contoh ya. Kita coba. Jadi dalam setiap nomor itu pastikan ada pastikan dia ada kunci jawabannya. Nah, jadi kalau ada misalkan nomor yang bonus ya, ditulis A, B, C, D. Ya, berarti ini nanti apapun yang dijawab dia akan benar, gitu kan? Tapi karena ini misalkan ada jawabannya 2, jawabannya ternyata ya Bapak Ibu tulis 2, B dengan C misalkan ya. Atau seperti itu. Kalau bonus kasih A, B, C, D sehingga nanti akan otomatis aplikasi akan membaca bahwa apapun yang dijawab oleh siswa itu dia akan benar. Nah, oke, setelah menentukan kunci jawaban, kemudian Bapak Ibu pilih save. Sudah ya. Sekarang baru kita akan coba ya. Baru kita akan coba, kita siapkan, Bapak Ibu siapkan lembar jawaban yang sudah diisi oleh siswa ya. Lembar jawaban yang sudah diisi oleh siswa, Bapak Ibu siapkan. Nah, coba ambil dulu ya, silahkan diambil dulu lembar jawaban yang sudah diisi oleh siswa. Nah, ini kita coba ya. Coba lembar jawaban yang sudah diisi oleh siswa. Selanjutnya pilih yang scan itu yang ada di posisi yang di sini ya, yang di sini, yang yang di atasnya Excel ini ya. Nah, ada logonya.
Kemudian kita arahkan ke lembar jawaban yang sudah diisi oleh siswa. Nah, itu kan. Jadi dia nomor urut 18 mendapatkan nilai 30. Nah, tinggal kita save. Untuk selanjutnya bagaimana? Siswa selanjutnya tinggal ditambah lagi siswa selanjutnya. Kita cek. Nah, ini nomor 23 juga nilainya 30 ya. Nah, kita save ya. Kalau sudah habis tinggal kita back. Ini anggap sudah selesai semua. Ini ada nomor 18 dan nomor 23, nilainya 30 dan 30 ya. Nilainya sama-sama 30. Berarti sudah ada. Nah, sekarang kalau mau masukkan nama, nomor 18 ini siapa? Tinggal ketik namanya siapa? Namanya nomor 18 ini misalkan namanya nomor 18 ini namanya misalkan Ahmad. Ini kalau mau langsung bisa dikirim ke SMS bisa, tapi ini tidak usah lah ya. Namanya nomor 18 ini adalah Ahmad. Nah, kita pilih add. Ini namanya Ahmad. Kemudian ini namanya Abdullah. Abdul Halim Azka misalkan ya, yang sudah ada di sini. Nah, pilih add. Kan kelihatan. Jadi nama peserta itu nanti bisa diisi di sini ya, atau diisi sebelumnya atau diisi setelah ada siswa juga enggak apa-apa. Setelah ada isi siswa dulu boleh, atau mengisi siswa setelah ada jawabannya juga boleh ya. Sekarang tinggal misalkan bagaimana caranya untuk mengambil daftarnya. Daftar ini anggap sudah kita semuanya sudah scan. Nah, kita tinggal daftarnya kita pilih ke Excel. Pilih XLS itu ya, Excel itu, kemudian download. Nah, apakah include absen? Kita include absen berarti akan ada juga absennya. Next. Nah, kita download Excel. Jadilah dia. Kita coba view. Mana dia? Tunggu ya. Saya punya pakai Polaris Office untuk melihatnya. Nah, ini dia nomor 18, namanya Ahmad, nilainya adalah 30. Ya, ini tinggal dicetak. Nah, ini kan langsung analisisnya kelihatan di sini sampai akhir. Ini nomor berapa itu langsung dia jawabannya ya. Nah, tapi ini ada resumenya di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah nanti membuat analisis mana jawaban A, B, mana nomor jawaban 1. Nah, ini kan kelihatan. Kalau 2,5 nilainya berarti dia benar. Kalau nilainya 0 berarti dia salah, gitu kan? Oke, itu. Jadi Bapak Ibu insya Allah dimudahkan untuk membuat ini. Analisisnya sudah jadi. Nah, kemudian masing-masing ini tinggal nanti diisi nama, atau diisi nama setelah di sini juga bisa diisi, nanti di copy namanya sesuaikan nomor pesertanya ya. Ini yang Bapak Ibu cetak, jadilah dia daftar nilai. Jadi daftar nilai ini terserah mau ditambahkan kop, mau ditambahkan apa seperti apa silahkan ya. Oke.